Bab 157. Ikut aku. Keduanya duduk, lalu Gita langsung bertanya, "Aku sudah mendengar semua kejadian di ruangan rapat. Claire, kamu hebat sekali." Pertama kali mendengar Gita memujinya, Claire sampai sedikit malu, dengan canggung berkata, "Tidak hebat, ini tidak ada apa-apanya. Aku mengira kamu akan menangis karena ditindas. Tak disangka kamu langsung menyerang balik, dan juga menyerang dengan begitu bagus. Sekarang pengurus itu dan orang yang ingin melihat kamu dipermalukan sepertinya akan tertegun." Claire. Dia dengan khawatir berkata, "Sekarang ada begitu banyak orang di perusahaan ingin melihat aku dipermalukan, kamu malah bersamaku, mungkin akan membebankanmu." Gita dengan kuat berkata, "Tidak apa-apa, aku adalah Departemen Keuangan. Dan juga ayahku adalah pengurus Departemen Keuangan, mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku." Claire, juga bisa seperti itu. "Tentu saja, kamu tahu tidak kalau gaji semua orang di perusahaan harus lewat dariku, haha." Claire kira-kira mengerti, rupanya Gita adalah penentu hidup semua orang. "Meskipun aku tidak bisa sembarangan memotong gajimu, tapi aku bisa menunggak gaji mereka. Kamu tidak tahu di dalam kota besar ini ada sangat banyak orang yang, habis bulan habis gaji, setiap bulannya harus menunggu hari pembagian gaji. Begitu aku menunda 1 atau 2 hari, mereka satu persatu akan sangat menderita." Claire, hebat sekali. Jadi kelak ada aku mendukungmu, tak perlu begitu khawatir. Mereka berdua setelah makan, Claire pun kembali ke tempat duduknya. Komputernya memang sedikit kuno, jadi dia membutuhkan waktu membuatnya. Claire masih duduk, sudah mendengar langkah kaki di belakang. Dia mengerutkan keningnya, berbalik melihat Leon berjalan ke arahnya, tangannya masih memegang segelas kopi, diletakkan di hadapan Claire itu. "Siapa namamu?" Leon ingin memanggilnya, tapi malah menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu nama Claire, karena jabatannya diturunkan, juga bukan sesuai peraturan yang ada, langsung dimasukkan, jadi belum ada riwayat dokumen. "Pengurus ada apa mencariku?" Pengurus menggosok tangannya, terkekeh berkata, "Tak apa kamu tak sebut namamu, kamu baru datang, kalau begitu aku panggil kamu Suni saja." Claire. Apa hubungannya dengan Suni, dan dia baru datang? Pengurus boleh memanggilku Clay. Dia tidak ingin memberitahu namanya kepada orang yang tak punya tatapan baik ini dan juga ingin mencelakainya. "Clay. Clay bagus sekali." Leon tersenyum berjalan ke arahnya, menunjuk kopi itu, "Aku sengaja membawakan itu untukmu, cepat minum." "Claire, pengurus, sebenarnya ada apa Anda memanggilku?" "Tidak ada masalah besar." Leon menggosok tangannya, mendekat beberapa langkah lagi padanya. Ekspresi Claire langsung berubah, langsung mundur dan menjaga jarak dengannya, lalu melihat ekspresinya yang mesum, tiba-tiba Claire mengerti sesuatu. Dia berdiri di posisi awal, menggeram, "Jangan mendekat." Leon diteriaki begitu, tiba-tiba membeku di posisi awal, tapi juga tidak marah, hanya saja tatapannya tidak berhenti melirik lengan yang putih dan leher yang panjang dan kurus, tatapannya mesum sekali. "Sebenarnya, Clay, kamu diturunkan jabatan dan dipindahkan kemari, dan juga sebelumnya kamu pasti sudah menyinggung banyak orang di perusahaan, kan? Semua orang ingin melihatmu dipermalukan dan mencelakaimu. Kamu tahu Rosalina Departemen Perancangan itu. Sebelum kamu datang, dia menyuruhku untuk memperhatikanmu. Kamu mengerti maksudku, kan?" Claire hanya diam. Leon berkata, "Tapi aku merasa perbuatan mereka ini tidak bagus, mana mungkin mencelakai gadis imut sepertimu. Itu karena mereka menyukai Cheoye dan iri padamu, tapi kamu malah ada kesempatan untuk mendekatinya. Sungguh tidak pantas sekali." Perkataan ini membuat Claire mengerutkan keningnya. "Sebenarnya kamu mau bilang apa?" "Aku hanya ingin melindungimu. Aku juga tidak mematuhi perkataan Rosalina. Kejadian tadi pagi hanya murni kecelakaan, tapi Clay, kelak aku janji padamu kalau kejadian seperti ini tak akan terjadi lagi." Dia sambil bicara sambil mendekati Claire,
Claire tahu apa maksudnya, tersenyum dingin berkata, coba saja kalau berani maju selangkah lagi. Leon menghentikan langkahnya, berdiri di posisi awal dan tersenyum canggung. Clay, kamu pernah dengar peribahasa, orang yang berubah sesuai situasi adalah orang bijak. Kamu sudah diturunkan ke departemen kami, asalkan aku mau melindungimu, kelak kamu tidak akan ditindas lagi, apa tidak baik? Melihat Claire tidak menjawab, Leon lanjut berbicara ambigu, meskipun aku tidak lebih hebat dari CEO, tapi bagaimanapun CEO tak menginginkanmu lagi, kan? Lebih baik kamu denganku, meskipun aku tak berkuasa dan kaya seperti CEO, tapi aku tidak akan sembarangan meninggalkanmu, bagaimana? Claire, tak disangka inilah tujuannya. Clay, kamu pikirkanlah, orang yang berubah sesuai situasi adalah orang bijak, tapi aku tak memaksamu, berpikirlah beberapa hari lagi. Setelah itu, Leon tidak menunggu Claire selesai bicara dan langsung pergi. Setelah dia pergi, Claire langsung memutar bola matanya, apakah paman ini gila? Dia bahkan tidak mau menjadi simpanan Colden, mana mungkin bisa menjadi selingkuhannya. Karena Leon sudah lama berada di sini, Claire tiba-tiba merasa atmosfer di sini sangat kacau karenanya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama, membereskan barangnya dan langsung pergi. Masih belum waktu bekerja, dia ingin mengobrol dengan Gita. Claire langsung pergi ke departemen keuangan, di pertengahan malah menerima pesan Sally, menyuruh Claire pergi ke seberang jalan perusahaan, dia ada lewat sini, membawakan hadiah untuknya. Claire melihat Gita belum keluar, jadi langsung turun ke bawah. Lalu berdiri sejenak di tepi jalan, mobil Sally langsung datang. Membuka pintu mobil, Sally menyodorkan sebuah kantong untuknya. Claire, aku sengaja membawakan ini untukmu, malam nanti sepulang ke rumah baru buka. Kenapa tiba-tiba membelikan barang untukku? Claire melihat kantong ini dengan tidak mengerti, tampaknya sangat mahal, juga tidak tahu apa yang dia beli. Tatapan Sally sedikit menghindar, dengan canggung tersenyum bilang, kenapa? Saat membelikan untuk diri sendiri, teringat denganmu, apa tidak boleh? Jadi membawakan satu untukmu, kamu keberatan denganku? Bukan keberatan. Claire memutar bola matanya, kamu tahu, aku mana mungkin keberatan denganmu, hanya saja kamu sampai sengaja datang kemari. Tidak apa-apa, kelak aku akan berusaha baik padamu. Claire, kenapa? Apakah kamu melakukan kesalahan? Wajah Sally pucat, langsung menjelaskan, kamu bicara sembarangan apa? Aku kapan melakukan kesalahan? Claire, sekarang kamu semakin pintar menyindirku, Tidak, kok, terima kasih. Tidak perlu terima kasih darimu, aku mau pergi dulu. Claire. Suara Gita terdengar dari belakang, Claire berbalik melihat Gita berjalan kemari. Temanmu. Sally melihat Gita dari kejauhan, lalu bertanya. Claire mengangguk, adik yang sangat baik denganku di perusahaan. Baiklah, 2 hari lagi aku akan datang melihatmu lagi. Sally baru saja pergi, Gita kebetulan juga menghampiri Claire, menjulurkan kepala melihat ke arah Sally menjauh. Wanita anggun itu adalah orang yang aku lihat di WeChat kemarin. Bersambung.